سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan surah Al-Qalam ayat 41. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan akibat dialog antara orang kafir Quraisy dengan orang-orang beriman. Kafir Quraisy mengatakan kalian sama seperti kami. Ya. Jadi kalian sama seperti kami. Kalau kalian saja masuk ke dalam surga, apalagi kami, ya kata mereka. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantahan ini ada di dalam surah Al-Qalam, itu ayat di bawah ayat 41. Jadi Allah mengatakan coba datangkan kitab yang menerangkan kalau kalian masuk ke dalam surga. Coba terangkan mana hujjah, mana pembesar kalian yang ngomong kalau kalian bisa masuk ke dalam surga. Ya, ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang masih kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yang mereka mengklaim kalau mereka juga penduduk surga. Kita lanjut ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Jadi kita pilah-pilah dulu ya. Jadi Allah mengatakan am lahum syuraka. Syuraka ini ada dua tafsiran. Syuraka itu berasal dari kalimat syarikun. Syarikun itu apa? Ada yang lain selain dua. Itu syarikun namanya. Sehingga orang yang menyembah selain Allah namanya orang syirik. Jadi dia menyembah Allah dan menyembah yang lain, namanya syirik. Kenapa? Karena sudah lebih daripada dua. Yang dimaksudkan di sini, amlahum syuraka, apakah kalian ada manusia lain yang bisa mendukung hujah kalian kalau kalian akan masuk ke dalam surga? Ya, ini. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, syuraka itu ditafsirkan dengan al-asnam. Asnam itu patung. Apakah patung kalian berani menjamin kalian kalau kalian akan masuk ke dalam surga? Maknanya apa? Patung itu tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Ini ayat ini memang turunnya untuk orang-orang kafir Quraisy, Pak. Untuk orang kafir Quraisy. Tetapi ini sifatnya istighraq. Istighraq itu apa? Mencakup semuanya. Siapapun yang kafir akan sama seperti ini. Siapapun yang menyekutukan Allah akan sama seperti ini. Ayat ini juga berlaku untuk mereka. Jadi Allah mengatakan patungmu tidak bisa menolongmu. Kemudian temanmu tidak bisa menolongmu. Ini seperti yang kita terangkan beberapa pertemuan yang lalu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang itu dibangkitkan di padang mahsyar dengan Allah, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan ketemu denganku sendiri-sendiri, kata Allah. Maksud sendiri-sendiri bisa dalam fisik bentuk sendiri atau tidak ada teman yang lain, tidak ada harta, tidak ada jabatan, kamu sendiri-sendiri. Setelah itu pemuda ini ketika dia bangkit di padang mahsyar, amal ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Sehingga dia melihat ke sebelah kanannya. Malaikat mengatakan, kamu lihat siapa? Kamu cari siapa? Pemuda ini mengatakan, saya cari mungkin ada teman saya yang bisa menolong saya. Hanaya permendra nuronyo. Dia tidak sempat menolong kamu. Dia sibuk dengan perbuatannya sendiri. Siapa yang kamu cari? Akhirnya dia melihat ke sebelah kirinya. Ketika melihat ke sebelah kirinya, malaikat bertanya, kamu lihat siapa lagi kamu? Dia mengatakan, saya ingin lihat teman saya yang bisa membantu saya, anak saya, istri. Tidak ada yang bisa membantu kamu. Ya, tidak ada yang bisa membantu kamu. Mereka sibuk dengan perbuatannya sendiri. Akhirnya dia melihat ke depan. Ketika dia melihat ke depan, inilah keluar kata-kata
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Absarna, kami sudah bisa melihat neraka walaupun neraka itu jauh sekali. Kami bisa melihat siksaan-siksaan itu walaupun jauh sekali. Absarna wa sami'na, dan kami bisa mendengar. Mendengar apa? Suara neraka, orang berteriak di padang mahsyar dan lain sebagainya. Sehingga pemuda ini saking ketakutannya, keringatnya terus keluar. Makanya sesuai dengan kalau kata Imam Sawi, hasba a'malihim. Sesuai dengan amalnya. Kalau nak punya amal berarti makin banyak dia berkeringat. Kalau amalnya sedikit berarti dia berkeringatnya kurang daripada yang pertama tadi. Sehingga ada yang semata kaki air keringatnya, ada yang selutut, ada yang sebahu dia, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Itu keringat dia sendiri, bukan keringat orang lain. Secara logika kalau kita mengatakan, mana mungkin dia tenggelam, orang lain kok enggak tenggelam, ya Pak. Kejadian ini sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mesir, Pak. Di Mesir bagaimana Allah Subhanahu wa taala fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Sebelum Fir'aun saya tenggelamkan, saya kirim dia air sebatas lehernya. Sebatas leher orang Mesir. Kalau ada anak kecil, berarti sebatas leher anak kecil. Kalau ada orang dewasa, sebatas leher orang dewasa. Orang anak kecil atau orang dewasa, kalau ingin naik ke atas gunung, air itu terus mengikuti dia. Tetapi hal yang aneh seperti ini tidak disikapi oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun tidak menyikapi ini. Padahal sebenarnya dari musibah itu saja, Fir'aun bisa mengambil ibrah. Kalau ini suatu hal yang bukan biasa, bukan hal biasa. Dia naik ke gunung tetap airnya segini. Kalau dia duduk berarti mati, Pak. Maka penduduk Mesir selama 7 hari, dimulai dari hari Sabtu dan berakhir dari hari Sabtu, mereka terus berdiri. Kenapa? Karena tidak bisa duduk. Kalau duduk tenggelam. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksud syuraka, ya, syuraka atau syarik atau syirkun. Syirkun itu syirik. Jadi ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada Allah dan kita yakin juga kepada dukun. Kita yakin kepada Allah, kita juga yakin kepada mengadu nasib. Kita pergi, kita mengadu nasib. Bagaimana masa depan saya? Tolong ramalkan masa depan saya. Ya, ini, Pak. Makanya kalau ada orang pergi ke dukun dan meramal masa depan dan dia yakin apa ramalan itu, maka bermasalah dengan salatnya. Salatnya bermasalah dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Falyatu bisyurakaihim. Sekarang Allah mengatakan, kalau kamu punya hujah, kalau kamu punya dalil, kamu akan masuk ke dalam surga, panggil orang yang ngomong seperti itu, coba panggil kemari. Kalau kamu bisa memprediksikan hari kiamat, panggil orang itu. Coba dukun itu kamu panggil. Ya, kata Allah, dukun itu cuma kamu panggil. Syaitan juga kamu panggil. Bahkan syaitan dan iblis itu ditantang oleh Allah begini, Pak. Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard wala anfusihim. Saya ketika menciptakan langit dan bumi, mereka tidak tahu itu iblis dan setan. Bahkan penciptaan diri dia sendiri saja dia tidak tahu. Apa juga hebat sekali iblis dan setan. Ini untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Jangan percaya kepada setan, jangan percaya kepada iblis. Jangan tunduk kepada setan, jangan tunduk kepada iblis. Jangan menyembah setan, jangan menyembah iblis. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan. Tapi sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falyatu bisyurakaihim. Ini namanya ta'jiz kalau di dalam ilmu balaghah, ta'jiz. Bukan tajhiznya, tajhiz beda lagi, itu tajhiz mayat. Ta'jiz itu apa? Melemahkan. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa berdebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini sipulan ya Allah yang mengatakan saya masuk surga, enggak ada, Pak. Jadi mereka apa? Mereka diam saja karena enggak ada, ya, Pak. Bahkan di dalam kitab pun enggak ada. Dalam kitab apa itu? Kitab Taurat, Injil, enggak ada. Orang berbuat dosa dengan orang berbuat baik itu berbeda. Surga itu berbeda dengan neraka. Kalau kita di bulan Ramadan kita patuh dan taat kepada Allah, akan berbeda dengan orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di perusahaan saja, di sebuah perusahaan. Kalau di situ ada pekerja yang giat, dia bekerja. Ada satu lagi yang malas-malasan. Maka perlakuan pimpinan itu akan berbeda. Ini malas-malasan ini, mungkin sebulan lagi langsung kita pecat. Ini kinerjanya bagus. Nanti kita berikan bonus saja atau kita naikkan pangkat.
atau kita berikan dia itu kelebihan-kelebihan yang lain, kita naikkan derajatnya, kita berikan pangkat kepada dia. Ini kalau pimpinan dalam sebuah perusahaan. Pimpinan saja demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan membedakan mana orang patuh dan taat, mana tidak patuh dan taat. Kata Imam Ghazali, bahkan di dalam syarah fi iqadhil himam fi syarah al-hikam, dalam kitab syarah al-hikam, itu manusia dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang tidak mau diatur. Ya Allah, saya tidak mau salat tapi saya mau kaya ya Allah. Boleh, silahkan saja kata Allah. Hana pupu. Saya mau bahagia di dunia ini tapi saya nak mau salat, nak mau zakat, nak mau puasa, nak mau apa-apa. Boleh saja, nak apa-apa. Saya mau buat maksiat, boleh saja kata Allah. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Ya Muhammad, biarkan mereka, biarkan saja itu, enggak apa-apa, biarin saja. Dia nikmati dunia, biarin saja. Dzarhum ya'kulu, dia makan haram, dia makan punya orang lain, dia menzalimi orang lain, enggak apa-apa itu ya Muhammad. Wa yatamatta'u, dia menikmati dunia itu. Yang haram, yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal, biarin saja ya Muhammad. Wa yulhihimul amal. Dia punya amal itu cita-cita. Ini saya akan menguasai dunia tahun 2020 sekian, 2030, biarin saja apa lagi, nanti ada mati cik, entah lagi mati juga. Ini sama seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan hadhil anharu tajri min tahti. Biarin saja ya Musa, hana pupu, dia sekedar ngomong saja itu. Jadi Fir'aun mengatakan ini sungai Nil ini, itu dari Mesir, Sudan, Ethiopia, Cape Town, itu kata Fir'aun saya menguasai itu semua. Kalau saya tutup akses di sini maka mereka akan mati semuanya. Biarin saja, dia enggak apa-apa. Akhirnya usia 90 tahun dia sudah meninggal. Fir'aun itu meninggal. Kemudian anaknya lagi Ramses II ke-13. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi. Biarin saja itu. 60 tahun dia menikmati dunia, setelah itu meninggal dunia. Ya, Pak. Maka menyona orang lagi Fir'aun, biarin saja, dia kena mati juga nanti. Inilah yang ada di dalam surah Ali Imran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendakwahi pembesar Quraisy, orang yang keras kepala, orang munafik dan lain sebagainya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surah Ali Imran. Kalau kita cerna ayat ini, apa hubungannya kematian kok dengan dakwah? Artinya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tenang saja. Jangan kamu paksakan diri. Baiknya pasolamnya, baiknya jadi pikiran kamu orang-orang itu. Mereka akan mati juga. Abu Jahal jangan masuk ke pikiran kamu, dia akan mati juga. Abu Lahab begitu juga akan mati juga. Walid Al-Mughirah akan mati juga, tidak apa-apa itu. As bin Wa'il begitu juga. Maka Abu Jahal, beliau meninggal ketika perang Badar. Abu Lahab setelah perang Badar. Sehebat apapun Abu Lahab meninggal juga setelah perang Badar. Jadi artinya kamu tenang saja. Ini dakwah ini dakwah untukmu. Ini pelajaran untukmu. Ini mau'izah untukmu. Bisa mengambil pelajaran dari kejahatan-kejahatan mereka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini faliyatu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Ini kalau di dalam kajian Imam Ibnu Ashur, dalam kajian tafsir Zamakhsyari, ini namanya li ta'jiz. Artinya tidak mungkin seorang itu mendatangkan kepada Allah, ini Allah yang mengatakan ini yang mengatakan kalau kami itu akan masuk ke dalam surga. Ini kitab yang mengatakan kalau kami akan masuk dalam surga. Tidak ada. Maka tidak sanggup. Dia tidak bisa mendatangkan itu. Kenapa? Karena memang tidak ada. In kanu sadiqin. Kalau mereka itu benar, coba datangkan. Ya. Kita lanjut. Ya, ini saya butuh pada terjemahan karena ayat yang akan kita baca sekarang itu harus kita pahami melalui tafsir Zamakhsyari. Harus kita pahami melalui tafsir Ibnu Ashur. Kalau kita pahami begitu saja akan susah dia. Sekarang kita baca. Yauma yukshafu an saqin. Ya, segitu saja. Tunggu kita lanjut sedikit lagi. Wa yud'auna illa sujud fala yastati'un. Ya, coba diterjemahkan. Sudah. Pada hari betis disingkap. Yang betis disingkap ini, Bang. Ada di dalam kurung di situ nih, buat? Tidak ada apa-apa. Kita akan susah memahami, Bang. Kita harus memahaminya melalui tafsir Ibnu Ashur atau tafsir Zamakhsyari, Bang. Orang Arab
kita begini, kita kadang-kadang kalau ingin bekerja giat, kita tangan kita ini kan, Pak. Ya, tangan baju kita sisihkan bajunya. Kalau kita ingin, kalau kita ini kan kaki, berarti apa? Itu musibah besar, Pak. Kalau tangan, seorang kalau ingin bekerja, tangannya dia ini, Pak, bajunya dia lipat. Artinya dia serius dalam bekerja. Tetapi kalau celananya dilipat, itu masalahnya Pak. Kamu musibah, dia lipat celananya, Pak. Kalau dilipat tangan, dia akan bekerja. Dia lipat kaki, dia berarti akan lari, dia akan lari. Ini maksud yukshafu an saqin, ketika hari kiamat nanti terjadi, baru tahu diri dia. Ya, nampaknya. Ini bukan makna sebenarnya. Walaupun ada sebagian penafsir mengatakan ini maknanya dua. Ada makna hakiki dan ada makna majazi. Makna hakiki apa? Betul-betul disingkap, tapi bukan kaki yang disingkap. Ketika disingkap, dibuka tabir hari kiamat itu. Ketika dibuka tabir neraka jahanam, baru dia tahu diri, Pak. Maka seorang akan tahu diri ketika di padang mahsyar. Kalau di dalam kitab Minhajul Abidin, 500 tahun perjalanan kaki, suara neraka sudah bisa didengar oleh dia. Ini namanya yaumu yukshafu an saqin. Akan dibuka tabir itu oleh Allah, baru dia tahu diri. Satu. Ada yang mengatakan tabir yang dibuka ini adalah ketika tabir kematian dia dibuka. Makanya nanti ketika seorang mau meninggal dunia, itu tabir-tabir itu akan dibuka oleh Allah. Dulu dia tidak bisa melihat dua malaikat. Raqib Atid, ketika dia akan meninggal akan melihat siapa itu Raqib, siapa itu Atid. Dia ketika di dunia dia tidak terbayang sama dia 10 malaikat yang terus mengawati dia, Pak. Tetapi ketika dia akan meninggal dunia, dia akan melihat ke 10 malaikat itu. 2 malaikat Raqib Atid dan 8 malaikat Hafadah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Apa beda orang mati dan orang hidup? Orang mati itu, kata beliau, yukshafu anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Dia akan yukshaf. Inilah tadi, Pak. Yukshafu an saqin. Dia akan dibuka tabir-tabir gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti perhatikan saja orang mau sakratul maut, kadang-kadang dia tersenyum sendiri. Kadang-kadang dia melihat ke atas, tersenyum dia. Kadang-kadang ketakutan luar biasa. Kadang-kadang keluar keringat. Kadang-kadang dia berteriak terus. Artinya apa? Ada sesuatu hal yang dia lihat yang tidak bisa kita lihat. Kenapa demikian? Karena Allah sudah membuka yauma yuksafu an saqin. Maka ini maknanya kamu akan tahu diri, kata Allah. Sekarang humlah. Kenapa Fir'aun berteriak ketika dia mau tenggelam? Dia melihat hal gaib yang belum pernah dia lihat, Pak. Sehingga Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhan Musa. Pekon lagi nyan. Karena dia melihat malaikat-malaikat pencabut nyawa, Pak. Dia melihat. Hal-hal gaib itu nampak semua sama dia. Contoh lain. Ketika perang Badar belum berlangsung, itu yang menjadi provokatornya siapa itu? Ini iblis, Pak. Provokator termasuk iblis di situ. Iblis memberikan provokasi kepada kaum musyrik, terus lawan saja Muhammad itu, mereka akan kalah. Kenapa? Karena jumlah mereka cuma ratusan orang, 300 orang. Kalian jumlahnya 1000 orang. Bahkan mereka itu senjatanya tidak lengkap. Kalian senjata sudah lengkap. Dalam satu tafsir itu mengatakan senjata orang kafir itu ada 200 kuda, 200 baju besi, 200 pedang. Kan lengkap, lumayan lah dari 1000 orang, dari 1000 yang punya 200. Tapi kelompok Nabi Muhammad SAW dari 300 orang yang punya baju besi cuma 2, Miqdad dan Mursyid. Yang punya kuda juga 2, yang punya pedang juga 2. Bagaimana mau bertempur? Pedang 2, lawan 200, Pak. 200 pasukan tempur lengkap dan lawan lagi sisanya 800 orang. Akhirnya iblis itu terus mendidik mereka, terus memberikan pelajaran bagaimana cara bertempur menghadapi Muhammad SAW. Ketika itu iblis berubah wujud menjadi manusia, dia berdiri pada lini pertama, Pak. Kaum kafir ketika perang Badar. Ketika itu Rasulullah menyuruh pada sahabatnya untuk berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada apa-apa. Inilah tawakal, hasil tawakal. Ketika dua pasukan itu ketemu, Allah menurunkan malaikat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, kecuali yang bisa dilihat oleh iblis, Pak. Maka iblis waktu itu yang berada pada lini pertama yang berubah wujud menjadi manusia, dia bisa melihat malaikat. Sehingga dia lari semuanya, Pak. Yang lini pertama kaum kafir itu lari. Sehingga orang-orang musyrik mengatakan, kenapa kamu lari, ya, Pak? Apa dijawab oleh ini, Pak? Inni ara ma la taraun, inni akhafullah, kata iblis, Pak. Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis lari dan pasukan kafir itu kocar-kacir, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Maka kalau ingin melihat malaikat, ingin melihat hal gaib, bercita-citalah untuk cepat-cepat mati. Ya Allah, lu menjadikan malaikat ya Allah. Oh je, tiada mati. Je. Yang deh mendum ya. Mandum deh malaikat deh. Iblis deh mendum. Kenapa? Karena seorang itu yuksafu an sakin. Ini sebuah kalimat perumpamaan. Kalau dalam tafsir itu diungkapkan kinayah ini, Pak. Kinayah an syiddatil amri. Tetapi dalam tafsir ini tidak disebutkan apa itu syiddatul amri, tidak disebutkan. Makanya ini merupakan ketika terjadi kiamat, ketika mau dicabut nyawa, itu maksud yuksafu an sakin. Sehingga di dalam ayat lain itu wal tafatis saqu bisak, ketika kaki ketemu dengan kaki. Ya, ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, wal tafatis saqu bisak, maksud ketika kaki ketemu dengan kaki, ketika seorang itu berada di dua alam. Yang pertama alam gaib, yang kedua alam syahadah. Seorang itu ketika dia sakaratul maut, dia sudah berdiri di dua alam. Kaki yang pertamanya di alam dunia, kaki satu lagi di alam barzakh. Makanya dia bisa melihat semuanya. Ini rupanya malaikat yang selalu mencatat amal ibadah saya. Ini rupanya malaikat pencabut nyawa. Ini rupanya malaikat hafadzah. Ini rupanya iblis yang terus menggoda saya. Dia nampak semuanya, Pak. Dia nampak semuanya. Maka kita nak nampak lagi sama dia, Pak. Apapun yang kita ngomong sama dia, nak kita ngomong. Kalau itu anak kita atau ayah kita, ya dengar saya. Dia nggak dengar lagi kita, Pak. Dia nggak dengar lagi, Pak. Dia kadang-kadang ngomong sendiri. Dia ngomong sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dimaksud dengan yauma yukshafu an saqin, ya. Jadi ketika hal itu terjadi, wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ya, coba dibaca lagi. Dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Ya. Jadi ketika itu, jadi ceritanya begini. Ini sebenarnya untuk orang munafik juga ini, Pak. Orang munafik bagaimana? Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak salat, kadang-kadang beribadah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kalau dengan orang muslim dia begini, dengan orang kafir pun demikian itu, Pak. Jadi waktu itu di padang mahsyar nanti ada dua kelompok. Kelompok yang digiring ke neraka, kelompok yang digiring ke dalam surga. Rupanya waktu itu orang-orang munafik faltamisu nuran. Dia sembunyi di belakang orang beriman, Pak. Oh, mana mungkin dia tetap mau neraka, dia tetap sembahyang cid, walaupun ada pupuh dosa cid, ya, Pak. Kita kan bayar zakat juga. Orang munafik itu bayar zakat juga, dia salat juga. Ya. Akhirnya mereka faltamisu nuran. Mereka mengikuti orang-orang beriman. Ikanlah malaikat, bergen malaikat. Hai, kamu kenapa kemari? Kamu ke sana. Kata orang munafik, kami salat, kami puasa, kami bayar zakat. Ya, apa urusan kamu? Ini kata orang munafik tadi. Akhirnya apa? Allah Subhanahu mereka melapor ke Allah. Ini bagaimana ini Allah? Orang munafik sudah masuk kelompok ini. Tenang saya. Sebentar lagi saya suruh sujud nanti. Ketika itu Allah mengatakan, sujudlah kalian semua. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dalam surah Yasin, Pak. Apa maksud wamtazul yauma ayyuhal mujrimun? Memang terjemahannya tidak sesuai dengan tafsiran, Pak. Terjemahannya, mereka itu unggul. Ya, boleh unggul, Pak. Wamtazul berasal dari kalimat imtaza yamtazu. Mereka itu unggul dibandingkan yang lain. Rupanya, orang munafik ketika disuruh sujud, tidak bisa sujud. Yang bisa sujud cuma orang yang selalu sujud setiap hari, Pak. Orang beriman, dia yang bisa sujud, Pak. Orang munafik nggak bisa sujud, dia keras badannya, Pak. Nyuki banjir sujudnya, Pak. Nggak bisa sujud dia. Seperti orang yang nggak pernah berjalan selama setahun 2 tahun, ketika dia terbaring di atas kasur. Waktu setahun 2 tahun ada pemulihan, waktu dia sembuh dari sakitnya, nyayah hanjik le, Pak. Maka dia perlu latihan, ya latihan untuk bisa berjalan. Orang munafik yang dia kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, maka sujud itu susah sama dia. Kenapa? Karena dia tidak selalu sujud dan tidak selalu salat pada Allah. Ketika mereka sujud semuanya, maka nampaklah orang-orang munafik itu nampak. Ya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Baru nampak mana orang-orang mujrim itu baru nampak. Kenapa? Karena mereka berdiri semuanya. Yang orang-orang saleh mana mereka sujud semuanya, Pak. Ini maknanya wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Makanya nampaklah orang-orang yang benar, mana orang-orang yang tidak benar. Ini begitu juga. Wa yud'auna ila sujud. Ini kalimatnya ini kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Artinya mereka bukan sujud sendiri, tapi disuruh sujud oleh Allah. Sekarang coba sujud kamu. Tidak bisa sujud, Pak, hanya sujud. Kita saja yang jarang salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Kalau kita mau salat sunnah lagi sang-sang takik rung, Pak, takik rung, Pak. Atau orang yang tidak biasa salat tahajud,
Ketika dia bangun tengah malam, Allah, mak takit rung takit. Mau sujud juga, mak badan hana mangat. Makanya sudah rakaat pertama saya sama mangat tak dengar, mangat tak tang. Kenapa? Karena tidak terbiasa dia. Begitu juga orang munafik tadi, Pak. Dia tidak terbiasa dengan salat-salat itu, akhirnya apa? Ketika sujud dia enggak sanggup. Ya. Fala yastati'un. Dia tidak sanggup untuk sujud. Ya. Sekarang kita ini kan lagi. Kenapa tidak sanggup? Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ini kita pisah-pisah dulu, kita terjemahkan sedikit-sedikit baru kita tafsirkan. Coba dibaca, Pak. Sedikit-sedikit kita ini kan. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Ya. Pandangan mereka tertunduk ke bawah. Ini apa maksudnya? Khasyi'atan absaruhum. Makanya kalimat khasyi'ah itu identik dengan khusyuk. Makanya ketika salat itu kita suruh melihat ke bawah pandangannya, Pak. Maka kalau pandangannya lihat ke sana, kalinya kipas angin berdumbuh. Sedang temayang kira kipas angin. Sedang temayang kira tiang 1 2 3 4 5. Itu enggak salah juga mungkin ya. Karena mungkin imam baca panjang saya baca Al-Quran, kayaknya hanya ketepu baca ada kaligrafi gitu apa. Ya di masjid-masjid baca kaligrafi maknya ada bacanya juga doa maknya, Pak. Makanya disuruh untuk melihat ke bawah, Pak. Ketika melihat ke bawah itu namanya khusyuk, Pak. Jadi makanya hati-hati ya. Makanya kenapa lebih afdal saf pertama? Karena kalau saf pertama lain tidak ada dinding di depannya, Pak. Tapi kalau berada saf kedua, itu bisa pandangan kita bisa terbawa kemana-mana, Pak. Apalagi orang yang pakai pakaian yang di belakangnya ada tulisan-tulisan, Pak. Nah gambar, nah tulisan, tulisan, Pak. Beli 2 gratis 1, tulisnya, Pak. Baru. Ketika ada semayangnya ada baca pula gratis 1-nya, Pak. Penasaran ya, Pak. Akhirnya salat-salat tidak khusyuk. Habis semayang, Assalamualaikum. Pak beli 2 gratis 1-nya pula, Pak. Datanya, Pak. Jadi makanya khusyuk itu menandakan lihatnya ke bawah. Makanya sebahagian ulama itu mengatakan makruh untuk menutup mata ketika salat, Pak. Ya, makruh, Pak. Kenapa makruh? Karena kalau tutup mata itu yang lain akal-akal juga akan tertutup, Pak. Walaupun seorang mengatakan saya khusyuk kalau tutup mata, nah mungkin, Pak. Roh dengar, Pak. Roh dengar, ya, Pak. Ini sama seperti ketika kita salat tasbih. Salat tasbih, kalau kita tidak menjaga diri, roh dengar, Pak. Roh dengar, ya. Allahu Akbar. Kan baca tasbih sampai subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali ketika sujud. Kemudian duduk antara 10 kali juga. Ini dikhawatirkan ketika sujud baca 10 kali subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, nyaruh dengar di sini, Pak. Maka kita disuruh jaga dengan mata terus terbuka, jaga, Pak. Maka terus terbuka. Jadi makanya dilarang untuk tutup mata. Gimana tutup mata ada semayangnya, Pak? Oh, hana khusyuk, dia halai pupu. Makanya seorang itu kalau sudah khusyuk, lain tidak terbayang sama dia. Ada seorang pemuda, ketika sedang salat, beliau bukan salat berjamaah, ini salat sendiri-sendiri, Pak. Setelah habis salat itu, dia salat sendiri dia. Rupanya waktu dia salat, ada anak-anak lari-lari, Pak. Anak-anak lari, Pak. Ada yang berteriak. Kemudian ada di samping dia yang baca doa, ada yang baca Quran. Sehingga pemuda ini mengatakan apa? Saya tidak khusyuk gara-gara anak itu, gara-gara yang baca Quran itu. Akhirnya dia mendatangi seorang ahlul ilmi yang duduk di situ. Wahai Tuan Guru, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana khusyuk dalam beribadah. Saya tidak bisa khusyuk ini mereka anak-anak ini lari-lari. Itu orang tadi baca Quran, itu baca doa. Apa kata ahli ilmi ini, Pak? Kamu ambil segelas air. Kamu isi air di dalam gelas itu penuh. Isi penuh air itu. Ini Tuan Guru. Sekarang kamu kelilingi masjid ini, beberapa kali keliling, tapi usahakan air itu jangan tumpah. Kalau tumpah kamu tidak berhasil. Baik Tuan Guru. Akhirnya dia bawa air itu keliling-keliling ini, Pak. Sampai berapa kali keliling, rupanya airnya tidak tumpah. Dan dia mengatakan kepada Tuan Guru, wahai Tuan Guru, saya sudah berhasil. Air ini tidak tumpah. Apa kata ahlul ilmi tadi? Tadi waktu kamu bawa air, berapa orang anak-anak yang berteriak di samping kamu? Saya tidak tahu. Ana lumpur mengenlun. Berapa orang yang sedang berdoa dan baca Quran? Tidak tahu saya. Saya konsentrasi air ini jangan tumpah. Dan air ini tidak tumpah. Begitulah filosofi ibadah salat. Kalau kamu konsentrasi pada salatmu, maka kamu tidak akan tahu siapa orang-orang ada di sampingmu. Kalau kamu konsentrasi, kamu tidak akan pernah terganggu dengan orang lain. Sebagaimana kamu konsentrasi membawa air tadi, kata ahlul ilmi ini, Pak, supaya tidak tumpah. Kamu kan tidak memperhatikan yang lain. Nyo sedang datang mayang, sedang tak cengeng yang lain, Pak. Sedang cengeng-cengeng. Bacang khusyuk dalam beribadah, Pak. Sedang kita salat, sedang kita dengar orang baca Quran. Sedang kita salat, sedang kita perhatikan orang lain. Kapan mau khusyuk ibadah? Ya, Pak.
Makanya ada seorang pemuda sampai berapa kali disuruh oleh Rasulullah untuk ulang salatnya. Pemuda ini setelah selesai salat mendatangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? A'id salah fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu, kamu belum salat lagi. Ya Rasulullah, kali belum temayang ya Rasulullah. Belum salat, salat dulu. Akhirnya pemuda ini salat yang kedua kalinya, Pak. Ketika itu dia balik lagi, salli fa innaka lam tusalli. Salat, kamu belum salat. Pemuda ini salat yang ketiga kalinya, Pak. Dan hatinya bertanya-tanya, pun temayang lelomnya. Saya sudah 3 kali saya salat. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa berbuat selain daripada seperti tadi engkau lihat ya Rasulullah. Salat pertama, salat kedua, salat ketiga. Apa salah saya ya Rasulullah? Putarlah lun ya Rasulullah. Berarti kalau seperti itu terus, seumur hidup saya memang seperti itu salat saya. Apa kata Rasulullah? Kamu itu tidak tumakninah dalam salat. Kamu ketika ruku, sempurnakan rukumu. Ketika i'tidal, sempurnakan i'tidalmu. Ketika sujud, sempurnakan sujudmu. Ya. Berarti kalau kamu kamu tidak sempurnakan i'tidal, tidak sempurnakan sujud, fa innaka lam tusalli. Kamu belum salat lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Belum sempurna berdiri lagi sudah Allahu Akbar. Belum sempurna sujud lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini seperti salat tarawih 7 menit. Kita temayang 7 menit, Mak. Nyukai tebi gede-gede tebi, Mak. Salat 7 menit. Gimana salat 7 menit, ya, Mak? Salat 20 rakaat 7 menit. Kita temayang, ya, Mak. Kita salat kan ingin mencari ketenangan jiwa, ya, Mak. Tenang jiwa katanya, Mak. Maka Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, salatu rak'ataini ba'da salatil isya afdalu, kata beliau. Salat 2 rakaat setelah salat isya itu lebih afdal dibandingkan kalian salat tengah malam sampai subuh wa qalbuhu sahid, tapi hati kalian lalai. Dan ini ditambah lagi, itu salat itu yang pertama kan salat fardu, Pak, salat fardu. Yang kedua salat rawatib. Dan salat rawatib ba'diyah dan qabliyah. Itu yang harus kita kejar, ya, Pak. Qabliyah dan ba'diyah. Kecuali waktu sudah kepepet sekali, ya udahlah, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau orang nggak bisa berbuat apa-apa lagi, lebih baik duduk saja dan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Karena kita lihat waktu sebentar lagi mau kamat. Kemudian yang ketiga, baru salat-salat ini, Pak. Salat tarawih, salat witir, dan lain sebagainya. Salat-salat sunnah yang lain. Salat sunnah wudu, tahiyatul masjid, ya. Itu pada level yang ketiga. Kita sekarang sudah terbalik. Level ketiga kita jaga, Pak. Yang pertama tidak kita jaga. Salat tarawih selalu tepat waktunya. Hanjit lebih, hanjit kurang, ya, Pak. Salat tarawih lengkap semuanya. Tapi salat fardu, jino adzan nentu temayang, mana-mana mejan temayang, Pak. Salat fardu. Kemudian salat rawatib begitu juga. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, kamu cukup salat rawatib saja habis isya, pahalanya lebih dahsyat sekali itu. Habis isya saja kamu salat. Ya, dibandingkan kamu salat tengah malam sampai subuh, wa qalbuhu sahin, tapi hatimu lalai. Sedang temayang mentengah-mentengah lembah. Sedang temayang tinggal engkong-kong lom. Ya lebih baik salat habis isya saja 2 rakaat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh, kaya benar. Ini namanya khasyatan absaruhum. Kalau istilahnya Imam Jalalain, khasyatan absaruhum la yarfa'unaha. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia malu sekali kepada Allah. Seperti seorang anak yang berbuat jahat, yang berbuat salah, ketika dia berhadapan di depan orang tuanya, tidak berani dia lihat muka orang tuanya, dia lihat ke bawah saja, Pak. Di dalam sidang begitu juga. Ketika majelis hakim berdialog dengan orang terdakwa itu, bahkan tersangka, nggak berani dia lihat, Pak. Kenapa? Dia bersalah. Ini bukti kalau dia bersalah. Di padang mahsyar beginilah keadaan orang-orang itu, semua menundukkan kepalanya, termasuk Fir'aun laknatullah, Numrud, Walid al-Mughirah, Abu Jahal. Walaupun di dunia leh pupui pegahan, Pak. Di dunia itu Abu Jahal apa kata Abu Jahal? Apakah Tuhanmu nggak bisa kasih makan kamu? Dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata lagi? Ada seorang pemuda namanya siapa itu? Walid al-Mughirah atau siapa itu? Dia mengatakan ketika turun ayat ini, Pak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka kita tidak cukup memahami terjemahan saja, akan membawa pemahaman yang keliru. Dalam terjemahan diterjemahkan ayat itu sehingga menjadi ribut waktu itu, Pak, ketika Nabi berada di Madinah. Ini terjemahannya begini. Barang siapa yang bisa memberikan pinjaman duit kepada Allah, ya, Mbak, akan dilipat gandakan duitnya, dilipat gandakan hartanya. Waktu itu orang munafik apa? Ingin mengelabui orang mukmin. Apa kata orang munafik? Tuhan kalian miskin. Tuhan kalian minta duit sama kalian. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira.
Ketika kalian mau memberikan kepada Tuhan kalian, dia akan melipat gandakannya. Lebih baik kalian sembah saya saja. Saya orang kaya, tidak butuh duit kalian. Saya berikan duit lagi kepada kalian. Sehingga orang ini hampir dipenggal lehernya. Kalau bukan oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berada di Madinah, akan dipenggal lehernya, Pak. Tetapi maknanya begini. Di dalam tafsir, ini maknanya ijaz hazaf. Barang siapa yang mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah, membantu fakir miskin, membantu anak terlantar, maka akan diberikan pahala double kepada dia. Ini maksudnya. Tetapi sebagian terjemahan coba lihat, Pak. Bisa membawa kita itu salah paham. Terjemah itu menerjemahkan apa? Barang siapa yang bersengkokol dengan Allah, dia berdagang dengan Allah, dia berikan hartanya kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Ini terjemahan ya. Tapi dalam tafsiran itu ijaz hazaf, ada kalimat yang dihilangkan. Barang siapa yang membantu fisabilillah, membantu agama Allah, membantu orang fakir, membantu orang miskin, ya. Karena Allah itu sifatnya ghani, Pak. Tidak butuh kepada sesuatu. Bahkan kita yang fuqara, kita yang membutuhkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sekarang kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Ya, ini sedikit lagi, Pak. Biar pas ayat 43. Jadi besok kita lanjut ayat 44. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kenapa mereka melihat ke bawah? Karena mereka tahu diri kalau mereka hina, Pak. Ya, mereka itu hina, akhirnya melihat ke bawah. Ya. Kemudian, kenapa demikian? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wahum salimun. Ya, coba diterjemahkan, Pak. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Ya, ini kok sejahtera ini, Pak? Ini sudah salah ini pemahamannya. Salimun itu rafidun, mereka menolak untuk salat. Ini ada beberapa tafsiran. Ini kalau kita lihat di sini di dalam tafsir Jalalain dan Sawi, beliau mengatakan fala ya'tuna illa bi alla yusallu. Mereka tidak datang dan tidak salat. Dulu ketika di dunia diajak untuk ini, nak mau dia salat, nak mau dia beribadah. Imam At-Tabari mengatakan as-salawat al-maktubah. Kita tidak usah muluk-muluk, salat 5 waktu saja. Baik ya cerita lun sembahyang tarawih sekian puluh rakaat, lun sembahyang witir, mana pernah cerita ya, Mbak. Salat fardu ada, ya, Mbak. Nyan le cerita, Mbak. Maka baik tak mendawai le masalah salat sunnah, baik tak karu-karu le masalah 80, sembahyang 5 waktu nah, ya, Mbak. Ini dia berdebat ini debat itu. Salat 5 waktu hendak tenggejak ya, Mbak. Salat 5 waktu ketika dipanggil oleh azan, Mbak. Salat zuhur waktu asar kata, Mbak. Asar waktu maghrib waktu isya kan atuh boh kata mayang, Mbak. Ini sekarang 5 waktu dulu ada. Maka Imam At-Tabari mengatakan, enggak usah muluk-muluk kata beliau. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Ketika di dunia diajak salat 5 waktu dia tidak mau. Sudah, ini satu. Pemahaman yang kedua, penafsiran yang kedua, ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Hina yad'una bil adzan wal iqamah, ketika diajak dengan suara azan dan iqamat lagi, muazzin itu iqamat untuk mendirikan salat, fala yusallun. Mereka tidak mau salat ya, Mbak. Dipanggil azan mereka sendiri semua sendiri, Mbak. Azan kedraw, rurung tidak kedraw, Mbak. Jadi makanya dulu kita sebelum habis tsunami tahun 2004, itu tahun 2004 ya, Mbak. 2005, 2006, 2007 ada gempa-gempa susulan. Rupanya gempa susulan itu pas ada beberapa kali pas waktu mau salat ya, Mbak, gempa susulan. Waktu itu mau salat subuh. 5 menit atau 10 menit lagi sebelum salat subuh itu sudah gempa susulan, Mbak, lumayan keras juga. Waktu itu saya pergi ke masjid, saya lihat kok ramai sekali jamaah. Jamaah penuh terus sabli ke lagi sembahyang Ramadan, Pak. Lagi ada sembahyang subuh ada Ramadan. Biasanya cuma 2 saf saja. Ini sudah sampai ke belakang, Pak. Belum tanyang, saya acak sesuatu. Pakan nejak masjid biasa hantar di masjid. Gempa. Daripada mati masjid, mati rumah ke mati masjid, nyai Pak. Daripada mati rumah ke mati masjid. Nyan punya gempa hantar lagi bunuh ya mati dah muji. Paling enggak mati masjid, mati syahid, Pak. Lu makalung kaguran don. Wate azan hana nejak, Pak. Wate azan hana nejak, wate gempa nejak, Pak. Kalau seandainya setiap azan itu ditandai dengan gempa, maka orang kapenuh, Mbak. Hana perlu azan, Mbaknya muadzin ikli hana soja. Bahkan ada satu daerah yang ini lebih aneh lagi, Mbak. Habis azan, beliau keluar. Ditanya sama jamaah, teman saya nanya, karena tidak ada orang nih. Hai, how nejak?
tugas lu azan menteng mah. Tugas dia azan mah. Tugas lu azan, yang jak semayang dek amat aja lu ya woi no. Tugas dia azan. Karena saya digaji untuk azan aja katanya, Pak. Habis azan ya woi, Pak. Ke semayang tan teputan ya, Pak. Ya. Maka teman saya cerita aneh sekali kampung itu. Muazzinnya itu saja, memang dia dibayar untuk azan. Habis azan, itu bi luar, Pak. Ya woi ya Pak. Pada dia yang pekan wah na semayang, lu tugas lu azan. Lu bayu azan. Hana bayu untuk semayang ya, Pak. Lu bayu untuk azan ya, Pak. Maka habis azan lu woi, Pak. Ini sama seperti tukang yang kerja dalam masjid, Pak. Waktu dalam masjid, tak kalangnya, oh ma, ayu tak itikaf dalam masjid, Pak. Waktu azan ketebit, Pak. Ketebit duduk dalam masjid, waktu azan, Pak. Ketika habis azan, kau awal baru tamam masjid. Karena jauh beda lagi iblisnya, Pak. Dia takut kepada salat, takut kepada azan, tamam dalam masjid, Pak. Ketika itu, setelah itu dia balik lagi, ngecek lah, Pak, ngecek lah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maksud salimun, kalau tadi bukan sejahtera, itu jangan keliru. Jadi salimun begini, salimun itu dia tidak melakukannya. Ketika disuruh sujud, wahum salimun. Salimun itu menganggap remeh, Pak. Allah, ya. Menganggap remeh, menganggap biasa. Allah ilun temayang lun. Makanya kalau kita itu ribut dengan letak temayang letaknya salat fardu 5 waktu saja, Pak. Ini sebagai penutup ya. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, amal ibadah saya cuma 2 ya Rasulullah. Lain tidak ada ya Rasulullah. Yang pertama salat fardu 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Saya bersedekah hendak apa-apa hendak. Kenapa? Saya tidak punya duit ya Rasulullah. Saya nak sanggup salat tahajud ya Rasulullah. Lu salat tahajud. Nak sanggup saya salat tarawih. Nak sanggup saya salat witir. Nak sanggup saya salat sunnah wudu. Nak sanggup saya sunnah rawatib. Qabliyah ba'diyah. Nak sanggup saya salat sunat duha dan lain sebagainya. Kemudian saya cuma puasa Ramadan. Aina ana ya Rasulullah? Di mana saya ya Rasulullah? Apakah dalam surga atau dalam neraka? Bisa enggak saya masuk ke dalam surga? Amal ibadah seumur hidup saya cuma 2 ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, anta ma'i fil jannah. Kamu bersama saya dalam surga, kata Rasulullah. Pemuda ini terkejut dan senang dia. Tetapi dengan 3 syarat, kata Rasulullah. Ya, nih Pak. Kalau ada 3 syarat ini sama kamu, otomatis kamu akan, kalau dalam detik ini kamu meninggal, kamu sudah diklaim sebagai penduduk surga nanti bersama saya, kata Rasulullah. Apa itu 3? Jagalah matamu, kata Rasulullah. Jaga matamu. Jangan lihat maksiat. Yang kedua, jaga mulutmu. Jangan ngomongin orang lain. Baik temenak gop. Jaga saja mulutmu. Yang ketiga, jaga hatimu. Jangan ria beribadah. Jangan kamu sum'ah. Jangan kamu ujub. Jangan kamu dengki sama orang lain. Jangan hasad. Kalau 3 ini kamu lakukan, ibadah kamu cuma 2, kamu bersama saya dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan simpel sekali masuk dalam surga, Pak. Cuma manusia tidak mau. Salat ibadah mati ke bubuk cik. Salat ibadah temenak aja cik, Pak. Makin tegak ibadah makin tegak temenak bi makin tegak, Pak. Makin tegak ke bubuknya tahajud makin tegak bi ke kegap ya, Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah besok kita lanjutkan ayat 44 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.